Perda nomor 4. Artinya bahwa perda nomor 10 sudah dicabut. Perubahan. Ya, perubahannya. Perubahannya. Minggunya masih berlaku. Ya, tapi yang kita lakukan hari ini berdasarkan perda nomor 4. Nah, siapa yang bertanggung jawab sebagai sekretaris itu? Dan apa dasarnya melaksanakan tugas sebagai sekretaris? Sementara belum ada SK pelantikan. Kan perda nomor 4. Nah, tidak ada perda nomor 4 dan SK yang dibawa dari kantornya kemana? Apa dasar melaksanakan tugas? Yang kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Toraja tahun 2000 tentang pembentukan surat daerah tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah. Betul. Perubahan dilantik tidak terpisah, Pak. Bahwa lantik dulu pejabat pertama, tinggalkan dulu administratornya dan pengawasnya. Nah, yang terjadi hari ini terpisah. Lantik administratornya dan pengawasnya. Nah, di sini Pak tidak terpisah. Pejabat pimpinan tinggi pertama kemana? Pejabat administrator berarti secara. Nah, Bapak itu tadi seolah-olah memisahkan. Semua tidak apa-apa, tidak dilantik pejabat administrasi dan pengawasnya yang penting sudah dilantik. Tidak. Berarti sama-sama dilaksanakan. Tidak poin. Kalau poin, Pak, berarti bisa dilaksanakan secara terpisah. Kenapa ya nanti? Pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator dan pejabat pengawas. Artinya satu rangkaian ini. Nah, kalau pemahaman Pak Lolong tadi, kabar buku, bahwa boleh ini sekretaris melaksanakan tugas karena belum ada pelantikan. Dasarnya apa melaksanakan tugas sementara tidak ada SK pelantikan. Yang kedua, dasar pengangkatan hari ini adalah perda nomor 4, sementara mereka masih melaksanakan tugas berdasarkan perda nomor 10. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab sebagai sekretaris yang OPD yang 2 sekretaris yang datang? 6 kepala bidang yang datang. Sementara di situ paling tinggi 4 kepala bidang. Siapa yang kita mau kasih tunjangan, siapa yang tidak? Dasar apa kita mengiakan, dasar kita menggugurkan. Saya kira ini perlu penjelasan. Dan fakta hari ini, Pak, kenapa lesu semua OPD? Karena orang tidak tahu siapa yang mau jadi sekretaris, siapa mau kepala-kepala bidang. Semua orang takut karena tidak ada legalitas formalnya, tidak ada SK-nya. Dan ada kejaminan begitu mereka melaksanakan tugas, ada kebijakan yang diambil mulai Februari, Maret, tidak bersoal dengan hukum. Ada yang bisa jamin kalau mereka mengambil kebijakan tidak bersoal dengan hukum. Yang kedua, siapa bertanggung jawab kalau mereka dikasih tunjangan jabatan sementara tidak ada SK dasar melaksanakan tugas. Saya kira ini perlu clear sehingga ada kepastian bagi ASN kita, pemerintahan tidak lesu dan orang tidak bertanya-tanya. Karena ini menjadi pertanyaan umum hari ini. Seperti apa? Mbak masuk setiap pemerintahan. Dan saya sendiri bingung kalau begitu, Pak. Masa satu sekretaris, satu OPD 2 sekretaris. 6 kepala bidang sementara di perda kita hanya 4 maksimal, itu TPA. Saya kira ini perlu klarifikasi dan penjelasan. Tapi yang saya baca ini pasal 12 tidak terpisah, harus dilantik secara paralel. Terima kasih. Sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah nomor 4 ini kan yang perlu diisi adalah, makanya kemarin yang pelantikan yang terakhir itu yang diisi adalah pekupnya. Jadi yang diisi adalah pekup, kan yang ada strukturnya kan ada pekup. Kalau di perda baru nama nomenklatur. Yang dilaksanakan baru perda, perbu belum. Belum dilaksanakan perbuknya, karena belum diisi. Sudah diisi DPT-nya berdasarkan perbu yang pelantikannya hasil ini tuh. Mana orangnya? Sudah yang DPT-nya, Pak. Harus selon-duanya, Pak. Iya. Itu kan baru itu yang Ke bawahnya? ada di peraturan bupatinya belum. Makanya yang saya sampaikan bahwa yang diisi adalah perbu berdasarkan turunan dari perda nomor 10 nomor 4 itu. Makanya kan setiap OPD itu kan ada perbu tersendirinya. Ya. Yang saya ambilkan contoh tadi adalah Dinas Koperasi dan gabungan dari Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan. Salah satu perbuknya saya bacakan di sini. Iya, Pak. Tapi, nah apa dasarnya melaksanakan tugas? Nah, tidak ada SK-nya, tidak ada pelantikannya. Itu tentu ketentuan peralihan, Pak, dalam waktu yang singkat, tidak boleh lama. Ini sudah 1 bulan lebih.
Jadi Saya kasih contoh dalam yang kedua. Kemarin dijadikan nomor 10. Sebelum diberlakukan kita sudah tetapkan peraturan mempatinya, Pak. Jadi pada saat pelantikan langsung diisi dengan eselon 3 ke bawah. Kan di situ masalahnya. Tunggu deh, saya terganggu nih Pak Ketua. Ini yang Pak Ketua baca ini. Betul, ini kan nomenklatur kita dulu. Itu kan begitu. Ini perbu. Ini perda. Tunggu nomenklatur kita Pak. Mana guru lain? Dia tulis semua kemarin. Oh, Yang masih lama dan dia Tunggu dulu, saya ingin pasal 12 kan ada di atas dalam pasal 11. Pasal 11 di atas semua baca kolom. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut. Pasal 12. Nah, dengan berlakunya peraturan daerah ini maka A. Pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada tingkat daerah seterusnya itu. B. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan. Kenapa ini? Tidak. Ini yang satu di belakangnya tidak ada. Ini ada kata tahu kepada saya terganggu sekali ini. apa yang salah? Dia uraikan. Seperti dulu pas Dia uraikan minggu kemarin semua OPD yang akan digajar. Kemudian masih ada satu pasal. Tidak nomenklaturnya masih apa? Kan sudah disebut. Menurut juga saya tidak sesuai, saya kan tanyakan. Kamu kan tanyakan langsung. Ya, saya tanyakan. Saya sampaikan pada saat BKD, ya berapa hari BKD ke sana, karena ada aturan baru, sehingga pemerintah ini tidak langsung melakukan. Ada aturan baru dari BKD, terutama yang fungsional. Nah kalau dilantik, terus aturan baru lagi dilantik lagi, ini yang ditunggu aturan setelah sampai kapan pulang. Berapa hari dia di sana ini? Itu ini yang jelaskan bahwa lagi menggunakan lupa untuk kenaikan pangkat. Yang kemarin itu seperti guru apa semua yang harus pakai angka kredit. Apa kaitannya dengan pengisian jabatan ini? Jadi Pak, itu kalau tidak sesuai dengan disiplin itu, misalnya peranata komputer, sedangkan sarjana ekonomi, dia susah untuk kenaikan pangkatnya. Makanya sampai sekarang, karena sesuai pemberalihan Pak, tidak boleh ada yang dirugikan dalam hal ini. Makanya kalau kami mau tempatkan saja orang seperti ini, mereka akan kendala nanti. Tidak boleh guru camat. Iya, pasti SPD Pak tidak bisa. Karena dia soal sarjana pendidikan. Di ketentuan nomor 1 ini 2023 ini, jabatan fungsional itu harus dilihat dengan disiplin apa yang dari jabatannya. Nah, kalau efektifnya berlaku di aturan 1 Juli, namun kita harus lihat dari sekarang, karena kalau kita tempatkan orang sekarang, nanti kita tempatkannya per 1 Oktober itu diurus di Juli. Jadi sudah kena aturan ini. Jadi itu mohon maaf, tapi kami ada catatan dengan pimpinan bahwa kami usahakan selesaikan secepatnya agar tidak ada yang bisa dirugikan dalam hal ini. Walaupun juga nanti cepat kalau ada yang dirugikan dalam masalah ini, tapi kami Itu dari sisi kemanusiaannya dia sudah lihat dan sisi kemanusiaan bahwa ini kan berlaku nanti di Juni. Nah, apakah kita harus menunggu sampai di Juni baru ini? Karena penjelasan kita bahwa sementara kita menunggu pemetaan, kita tunggu sampai Juni baru berlaku ini. bukan kita tunggu di Juni kan pelantikan itu 6 bulan. Jadi nanti kalau kita maksudnya dari sekarang kita tempatkan sesuai di sini supaya tak ada yang dirugikan. Ini sudah aman dalam pembahasan peraturan dan sebagainya. Itu kapan keluar aturan itu? Dia mulai dia sudah keluar, tapi biasanya kalau dia kan nomor 1 tahun 2023 memang tidak menjabat tentang jabatan dia 3 Juli Pak, tapi sudah mulai semua kabupaten kota sudah mulai atur sampai dengan kasus ini. Maka
Iya, saya kira itu penjelasan bisa diterima, tapi tidak sepenuhnya harus menjadi alasan kita. Karena efektifnya berlaku Juli. Masa kita mau membiarkan kekosongan sampai Juli, sementara ini sangat dibutuhkan peran ASN. Yang kedua, penjelasan Pak Kabak Hukum, saya pribadi tidak terima penjelasan itu bahwa boleh 2 sekretaris dalam satu OPD. Saya kira ini perlu kita akan pertanyakan ke Biro Hukum ini dan di Bawah dan KBKN bahwa ada aturannya itu 2 sekretaris dalam satu OPD. Saya kira ini bahasa yang menurut saya ini juga yang menjadi pegangan pemerintah daerah selama ini tidak tertantang untuk segera mengisi, karena penjelasan yang dipegang seperti itu boleh kita 2 sekretaris dalam satu OPD. Menurut saya, logika berpikir saya sebagai rakyat biasa tidak terima penjelasan ini. Logika rakyat. Demi penyelamatan orang kita geser. Tidak juga kita biarkan kosong sampai Juli, karena kita mau selamatkan. Yang mana kita mau selamatkan orang per orang atau kepentingan daerah. Nah, menurut saya isi ini dulu. Kalau ada yang harus kita geser Juli karena tidak sesuai, kita lakukan pergeseran. Karena itulah situasi kondisi karena aturan yang macam. Tapi jangan berlindung di balik aturan bahwa karena ada aturan baru kami tidak bisa berbuat. Saya pribadi akan meminta penjelasan pada tingkat yang lebih tinggi terkait penjelasan dari Kabak Hukum. Terima kasih. Komisi 1 bukan pribadi. Oh ya, komisi 1. Saya.